Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dengan NIM 21042037, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan konsep tata kelola pemerintah, sound governance, dynamic governance, dan open government. Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apapun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. Konsep tata kelola pemerintah dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamisme perubahan zaman yang terus berkembang. Perbandingan tata kelola itu menyiratkan pemikiran lebih kepada para praktisi untuk memunculkan konsep yang lebih baik dari konsep tata kelola pemerintah yang telah ada, walaupun masing-masing pendekatan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Sound governance misalnya, konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju atau negara donor. Namun, dominasi negara maju dalam pusaran globalisasi membuat beberapa aliansi negara berkembang terbentuk. Sebagai contoh, dalam konsepsi pemerintahan terbuka, segala data pemerintah seharusnya dapat dipantau dan dimiliki oleh masyarakat. Walaupun kebijakan pemerintah mengatur mana data yang boleh dipublikasikan dan mana yang tidak. Namun, yang sering terjadi, oknum pemerintah dengan sadar atau tidak menghalangi masyarakat untuk memiliki data tersebut. Ada ketakutan bagi mereka untuk mempublikasikan. Secara logis, bila kita berbuat salah, mengapa harus takut untuk memberikan data-data tersebut kepada masyarakat? Mungkin saja masyarakat membutuhkan data tersebut untuk penelitian misalnya. Positif dan negatif konsep sound governance, dynamic governance, dan open government. Seperti yang telah diuraikan, intisari dari konsep adalah inovasi pemerintah. Namun, kita dapat membahas beberapa efek positif dan negatif dari dimensi, elemen, pilar dari konsep tersebut yang punya kesamaan seperti yang pertama, transparansi. Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Yang kedua, polisi. Di memberikan argumentasi publik, policy is whatever government chose to do or not to do. Argumentasi ini terkait dengan apa yang pemerintah lakukan atau tidak melakukan sama sekali, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa bedanya. Yang ketiga, cognition and value. Pengetahuan merupakan interaksi antara tacit dan explicit knowledge. Dalam pandangan knowledge, manajemen interaksi tersebut sebagai ungkapan yang merujuk kepada sebuah strategi, teknik, sistem yang digunakan oleh individu atau kelompok dengan membuat proses pengetahuan itu tersedia dan memperkuat pengetahuan yang dibuat oleh individu atau kelompok sebelumnya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah evolusi yang dialami dari berbagai konsep tata kelola pemerintahan, mulai dari good governance, sound governance, dynamic governance, sampai open government, merupakan sebuah konsep rujukan untuk menutupi
kelemahan dari konsep sebelumnya. Namun, dalam penerapannya di antara tempat berbeda, sering sekali menemui kegagalan. Tidak seluruhnya dimensi, elemen, atau pilar sebuah konsep dapat terlaksana dengan baik. Seperti konsep dynamic governance, konsep ini lahir di latar belakangi dari berbagai keunggulan negara Singapura seperti teknologi, sistem politik yang stabil, birokrasi yang bersih, masyarakat yang sudah demokratis. Konsep ini akan tidak bermakna apabila dilakukan pada tempat yang sumber daya manusia masih rendah, birokrasi yang korup, intervensi politik yang berlebihan, tidak adanya merit system, dan tidak terdapat teknologi terkini. Konsep apapun yang diadopsi harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang handal, didukung oleh kebijakan pemerintah yang selalu adaptif dalam menyikapi setiap perubahan lingkungan, seperti perubahan dinamika politik, teknologi terkini, dan sosial budaya masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.